Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya pada mata kuliah perkembangan kebutuhan dan hak anak di sekolah dasar pada modul 3. Jadi modul 3 ini kita akan bahas perkembangan moral dan sosial pada anak usia sekolah dasar. Baik, saya jelaskan gambaran umum untuk modul 3 ini. Modul 3 ini terdiri dari 3 kegiatan belajar. KB1, yakni perkembangan moral pada anak usia SD. Apa itu perkembangan moral dan sosial? Mengapa penting untuk anak usia sekolah dasar? Nah, kemudian kegiatan belajar 2 dan kegiatan belajar 3 itu penyesuaian sosial dan peran gender. Jadi pada kegiatan belajar 2 dan 3 ini terkait dengan keterampilan sosial dan interaksi dengan teman sebaya, kemudian pembentukan identitas gender di lingkungan sekolah. Selanjutnya, pentingnya perkembangan moral dan sosial. Perkembangan moral dan sosial merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter anak. Melalui aktivitas kelompok yang positif, anak-anak belajar berempati, bekerja sama, dan membangun kemampuan bersosialisasi yang akan mendukung keberhasilan mereka di sekolah dan kehidupan. Nah, kemudian definisi dan pentingnya perkembangan moral. Jadi perkembangan moral itu adalah proses pembentukan nilai, kemudian norma, dan kemampuan menilai benar salah pada anak. Jadi di usia sekolah dasar, perkembangan ini sangat penting karena menjadi fondasi pembentukan karakter dan perilaku sosial yang akan dibawa hingga dewasa. Jadi ibarat bangunan itu, usia sekolah dasar itu seperti pondasinya, ya, yang paling dasar. Kemudian bagaimana nanti bangunan itu kokoh atau tidaknya tergantung fondasi yang kita buat. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral itu diantaranya ada 4: keluarga, sekolah, lingkungan sosial, dan perkembangan kognitif. Yang pertama, keluarga. Keluarga ini uh, yang berkaitan dengan nilai-nilai keluarga dan teladan dari orang tua, ibu ataupun ayah menjadi fondasi utama pembentukan moral anak. Jadi di sini seorang ibu atau ayah menjadi model bagi anak-anaknya. Nah, kemudian sekolah. Sekolah ini berkaitan dengan peraturan sekolah, kemudian bimbingan guru, dan pengaruh teman sebaya membentuk pemahaman moral. Nah, kemudian lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini uh, masuk budaya masyarakat dan paparan media turut membentuk nilai-nilai moral anak. Jadi pengaruh media sosial itu sangat uh, menjadi salah satu yang berpengaruh bagi uh, diri moral anak, ya. Kemudian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini adalah kemampuan berpikir anak. Ini juga mempengaruhi pemahaman konsep benar dan salah. Nah, itu tadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Nah, kemudian contoh perkembangan moral. Anak usia SD itu menunjukkan perkembangan moral melalui sikap jujur saat mengerjakan tugas, kemudian tolong-menolong dengan teman yang kesulitan, dan disiplin mengikuti aturan sekolah. Jadi perilaku ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, selanjutnya penyesuaian diri dan penerimaan sosial. Bagaimana anak dalam menyesuaikan diri dan penerimaan sosial? Jadi penyesuaian diri itu adalah kemampuan anak untuk menyesuaikan perilaku dengan tuntutan lingkungan sosialnya. Penerimaan sosial itu adalah sejauh mana anak diterima oleh teman sebaya lingkungannya. Nah, kemudian kedua kemampuan ini sangat penting untuk keberhasilan akademik dan kesejahteraan emosional anak di usia sekolah dasar. Nah, selanjutnya jenis penerimaan sosial pada anak. Jadi penerimaan oleh teman sebaya, diterima dalam kelompok bermain dan belajar. Kemudian penerimaan oleh guru dan lingkungan sekolah, dapat dukungan dan pengakuan di kelas,
Kemudian penerimaan dalam keluarga berupa kasih sayang dan dukungan emosional dari orang tua. Nah, kemudian penerimaan dalam komunikasi. Jadi di sini partisipasi aktif dalam kegiatan sosial lingkungan. Itu tadi jenis penerimaan sosial pada anak sekolah dasar. Artinya berbicara dia diterima oleh teman sebayanya itu terlihat ketika dia bermain ya. Kemudian dia diterima oleh guru dan lingkungannya ketika dia mendapatkan dukungan dan pengakuan di dalam lingkungan kelasnya atau di sekolahnya. Ketika kita berbicara diterima dalam keluarga, adanya sebuah kasih sayang dan dukungan emosional dari orang tua. Nah, berbicara dia diterima dalam komunitas, contohnya partisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan. Nah, kemudian kita berbicara tantangan dalam penyelesaian diri anak SD. Penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak SD pernah mengalami bullying. Isolasi sosial dan kesulitan penyelesaian diri dapat berdampak serius pada kesejahteraan emosional, prestasi akademik, dan perkembangan sosial anak secara keseluruhan. Nah, kemudian bagaimana strategi meningkatkan penyesuaian diri? Jadi strateginya itu diantaranya yang pertama bisa dengan mengembangkan keterampilan komunikasi dan empati pada anak. Kemudian yang kedua, mendorong kegiatan kelompok dan kerjasama di sekolah. Yang ketiga, bisa dukungan guru dan keluarga untuk inklusi sosial. Kemudian yang keempat, program anti bullying di sekolah. Nah, ini biasanya pada era sekarang ini ada beberapa sekolah-sekolah yang melakukan program anti bullying ya. Nah, ini sebetulnya penting kiranya diterapkan di sekolah dasar ya. Nah, bagaimana konsep dasarnya? Nah, konsep dasarnya pengertian peran gender di sini. Nah, peran gender itu adalah harapan sosial terkait perilaku, kemudian sikap, dan aktivitas yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan. Jadi pada usia SD, anak mulai memahami dan mengekspresikan peran gender melalui observasi dan interaksi sosial. Nah, kemudian tahapan perkembangan peran gender. Nah, jadi tahapan perkembangan peran gender ini diantaranya melalui perbedaan gender itu di usia 3 sampai 5 tahun. Jadi anak mulai mengenali perbedaan fisik dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian meniru peran gender ini di usia SD awal. SD awal itu eh, sekitar kelas 1 sampai kelas 3. Jadi anak meniru perilaku dan aktivitas yang disaksikannya atau disosialisasikan dengan gendernya dari orang tua ataupun lingkungannya. Kemudian menyesuaikan diri norma sosial. Jadi menyesuaikan diri dengan norma sosial itu usia SD lanjut, jadi kelas 4 sampai kelas 6 atau kelas atas ya kalau di SD. Nah, ini anak semakin memahami dan mengikuti ekspektasi sosial terkait peran gendernya. Nah, kemudian dampak peran gender. Di sini ada sebuah dampak, dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya, dampak negatif stereotipik gender. Jadi anak laki-laki itu cenderung memilih olahraga fisik, gitu ya. Anak perempuan itu lebih sering memilih aktivitas seni, pembatasan partisipasi berdasarkan stereotip. Nah, ini dampak negatif. Kemudian dampak positif kesadaran gender. Nah, dampak positifnya mendorong kesetaraan dalam semua aktivitas. Jadi meningkatkan kepercayaan diri kedua gender. Nah, kemudian memperluas pilihan karir dan minat anak. Nah, ini peran dampak positifnya. Nah, pada modul 3 ini bisa saya simpulkan kesimpulan dan implikasinya untuk pendidikan. Poin-poin penting untuk praktik pendidikan. Yang pertama, moral dan sosial adalah fondasi perkembangan anak SD. Nah, kemudian pentingnya dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan.
Kemudian yang ketiga, peran guru dalam membimbing moral, sosial, dan keluarga dan kesadaran gender anak. Nah, kemudian yang keempat, rekomendasi praktik pendidikan yang inklusif dan sportif. Yang kelima, kolaborasi semua pihak untuk perkembangan optimal anak. Demikian rekan mahasiswa, materi modul 3. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi saya berikan waktu kepada rekan mahasiswa apabila ada pertanyaan ataupun komentar terkait modul 3, silakan boleh dilanjutkan di si layar ya setelah rekan mahasiswa belajar di Teams kemarin. Jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan modul yang saya sampaikan ini, bisa juga komentar di YouTube Guru Now. Ya, rekan mahasiswa juga boleh berkomentar di situ. Dari saya, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi pada modul yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.